Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, para hadirin jamaah pengajian as-shaimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita terus memanjatkan puja dan puji sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Siang hari ini sudah masuk kita hari ke-13 Ramadan dan Allah masih limpahkan kesehatan, keafiatan sehingga kita bisa isi waktu-waktu kita di bulan suci ini dengan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliaulah kekasih Allah, teladan kita semua, dan kita harapkan mudah-mudahan kita tergolong pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan ini laksana festival yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana ada begitu banyak ragam amal-amal ibadah yang mungkin kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ini bulannya puasa, bukan hanya ini bulannya Al-Qur'an. Tapi bulan suci Ramadan dikenal juga dengan sebutan Syahrul Jud, bulannya kedermawanan. Siapapun bisa melihat dengan begitu jelas kalau udah kita masuk Ramadan, beragam bentuk sedekah, infak, zakat, wakaf, berlomba-lomba orang-orang untuk kemudian memberikan pemberiannya yang terbaik, diniatkan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan tentunya ini bukan sesuatu yang aneh dan asing. Karena dikatakan kana Rasulullah ajwadan nas. Nabi Muhammad itu adalah teladan, potret manusia yang paling dermawan. Dan dikatakan wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Puncak kedermawanan Nabi kapan? Ketika Nabi Muhammad SAW masuk bulan suci Ramadan. Jadi bukan hanya karena bulan ini amal-amal ibadah ditingkatkan, tapi begitu banyak peluang kita dapat bersedekah sesuai dengan batasan kemampuan kita masing-masing. Dari yang mungkin sekedar sambil buat makanan bukaan untuk dirinya, atau dia beli makanan pembuka di mana-mana tersedia, dia beli lebih, diantarkan sedikit ke masjid, dia bagikan kepada orang-orang. Bagaimana dikatakan man aftara shaiman falahu mislu ajris shaim. Siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, Allah berikan kepadanya pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Disinilah istimewanya. Bayangkan kita kasih makan orang puasa tetap dapat pahala penuh, kita yang kasih makan juga dapat pahala seperti pahala orang yang puasa. Tapi jangan pula kita pahami, udah kasih makan tak usah puasa lagi lah katanya, kan dapat pahala sama. Jangan. Kenapa? Karena jalurnya sedekah beda dengan jalurnya puasa. Sebagaimana ketika kita puasa, ada jalur yang akan dilalui
oleh para soimin dan soimat masuk ke surga nanti. Di surga juga ada pintu yang hanya akan dimasuki oleh mereka-mereka orang-orang yang ringan tangan dalam berbagi kepada sesama. Ibu-ibu rahimakumullah, kalau disebut sedekah, mungkin kebanyakan orang terpikir pertama perlu uang, perlu harta. Memang satu sisi benar, tetapi jangan kita berpikir seakan-akan pahala seperti pahala sedekah itu hanya dapat diperoleh kalau kita punya harta. Karena adilnya agama ini, sebagaimana Allah beda-bedakan antara satu manusia dengan yang lain dalam hal rezeki, yang rezekinya kurang pun tetap terbuka lebar peluang untuk mendapatkan pahala sedekah. Dengan apa? Nabi Muhammad dalam sebuah hadis pernah mengatakan, qaulun ma'ruf sadaqah, berkata yang baik dan benar itu sedekah. Jadi kalau ada orang dapat nikmat alhamdulillah, melihat pemandangan yang indah, tanda kebesaran Allah, subhanallah, kita puji Allah, itu pun sedekah. Amrun bil ma'ruf wa nahyun anil munkar sedekah. Kita buat baik, kita ajak orang ikut berbuat baik bersama, sedekah. Kita nampak kemungkaran, kita cegah orang, janganlah buat begitu, itu enggak betul, itu enggak baik. Mencegah orang berbuat mungkar, itu pun sedekah. Lebih dari itu, ibu-ibu sekalian, bahkan Nabi berkata, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kalau jumpa, udah sebulan tak jumpa, atau bahkan dah berbulan-bulan tak jumpa, sekali ketemu, kita berikan senyuman terindah kita sebagai tanda dan ekspresi rasa senangnya kita bertemu dengan orang yang kita kasihi, sudah lama tak jumpa. Senyum yang indah yang mendorong orang dapat mood yang baik, suasana hati yang senang. Itu pun dikatakan senyummu sedekah. Wah, luar biasa. Nah, kenapa kemudian sedekah itu mencakup begitu banyak? Ada sedekah dengan harta, ada sedekah dengan non harta. Sedekah dengan harta nanti akan kita bahas bentuk-bentuknya dan prinsip-prinsipnya. Sedekah dengan non harta, setiap zikir. Makanya dulu dikisahkan ada sekelompok sahabat Nabi yang berekonomi lemah datang menghadap Rasulullah. Mereka curhat, mereka mengadu. Apa isi curhatannya, ibu-ibu? Mereka bilang begini, zahaba ahlud dusur bil ujur. Rasulullah, pahala sudah diborong semua sama orang kaya. Ini cakap siapa? Cakap sahabat Nabi yang berekonomi lemah. Kenapa kalian katakan begitu? Iya, agama menyuruh untuk bersedekah. Mereka punya uang, kami tak punya. Bagaimana kami bersedekah? Saat itu apa kata Rasulullah? Maukah kalian aku ajarkan satu amalan? Kalau kalian praktekkan, kalian dapat pahala sedekah. Apa itu Nabi? Nabi ajarkan, kau baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Setelah selesai solat, bagimu pahala sedekah. Betapa gembiranya sahabat-sahabat tadi dapat satu pesan yang memungkinkan mereka dapat pahala sedekah. Pulanglah mereka dengan hati gembira. Namun ibu-ibu, dikisahkan di kelanjutan kisah tadi, 2 pekan berselang, sahabat yang tadi curhat balik lagi. Rasul, kacau ini. Kenapa kacau? Rahasia yang kau sampaikan pada kami supaya dapat pahala sedekah udah bocor pula sama orang kaya, katanya. Orang kaya tetap bersedekah dengan hartanya, tapi mereka juga baca seperti apa yang kami baca. Ketika itu Nabi Muhammad sambil tersenyum, beliau mengatakan kepada para sahabat,
Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Jadi, kalaupun kita punya peluang untuk bersedekah dengan non harta, dengan beragam bentuknya, kita juga tak boleh iri ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan harta kepada orang-orang yang dilapangkan rezekinya, kemudian mereka itu digerakkan hatinya untuk bersedekah. Nabi berkata, "Dzalika fadlullah." Itu keutamaan yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendakinya. Karena ada juga yang duitnya banyak malah sedekah, ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan harta yang melimpah dan kita masih terpikir untuk berbagi dan sadar di balik harta kita ada hak-hak orang lain yang membutuhkan, yang Allah titipkan hak mereka lewat rezeki kita. Disitulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ibu-ibu, kalau bercerita tentang sedekah ini, apa sebenarnya arti sedekah? Arti sedekah diambil dari kata soduqa, siddiq. Siddiq itu artinya apa? Jujur, ya, jujur ya. Jadi sedekah itu makna dasarnya bukti kejujuran iman. Kalau orang itu beriman, bukti kejujurannya apa? Ketika dia dengan penuh keikhlasan dan kerelaan mau berbagi dengan sesama. Itu tanda bukti kebenaran iman. Nah, sedekah ini secara istilah oleh para ulama-ulama fikih diartikan apa sedekah? Memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan dengan niat semata-mata mengharapkan balasan dari Allah. Karena kalau memberikan sesuatu kepada orang lain, bentuknya banyak. Bisa jadi kita beri sesuatu sebagai hibah. Kita beri sesuatu sebagai hadiah. Kita beri sesuatu sebagai sedekah. Ini beda. Walaupun sama-sama memberi, tapi niatnya berbeda. Apa arti hibah? Hibah artinya memberikan sesuatu kepada orang lain secara mutlak. Semua pemberian dasarnya namanya hibah. Kalau disebut hadiah, memberikan sesuatu pada orang lain atas pertimbangan prestasi atau apresiasi. Ada orang udah pernah bantu, udahlah aku kasih sebagai tanda terima kasih. Itu namanya hadiah. Tapi kalau sedekah, memberikan sesuatu khusus dia kepada orang yang membutuhkan. Jadi nggak semua orang berhak dapat sedekah. Orang yang susah, orang yang butuhkan. Ini. Kemudian pemberian itu harus dengan niat berharap balasan pahala dari Allah, bukan dari orang yang kita kasih. Jadi salah kalau kita kasih sedekah ke orang, kemudian kita berniat, aku kasih sama dia, berharap nanti dia bantu aku. Itu bukan lagi sedekah. Karena sedekah, apapun yang kita beri, kita berharapnya bukan yang kita bantu. Kita berharapnya sama Allah. Ya Allah, aku berikan ini kepada yang membutuhkan. Aku berharap semoga di masa-masa sempit, di masa-masa sulit, Kau yang bantu aku ya Allah. Mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sedekah dengan harta ini termasuk di antara amalan yang sangat terpuji dan sangat dicintai. Orang yang rajin bersedekah ini tanda kedermawanan. Dalam Islam, kedermawanan itu, ibu-ibu, ada 4 level. Jadi kalau kita mau tahu kita ini sudah sampai level yang mana ya, sudah sejauh mana kita dianggap layak disebut dermawan. Level yang pertama disebut dengan sakha. Sakha itu apa? Dermawan dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang lain kalau dia minta. Ada orang mintalah bagi sedikit, kita kasih. Ini dermawan. Tapi dermawan level 1, paling rendah. Memberi sesuatu
kepada orang yang kita kenal kalau dia minta. Ada lagi dermawan level 2, namanya jud. Jud ini apa artinya? Memberikan sesuatu pada orang yang kita kenal, baik dia minta ataupun gak minta. Kalau tadi level 1, orangnya yang minta, kenal. Kalau dia minta, kita kasih. Itu dermawan level 1. Orangnya kita kenal, dia minta ataupun gak minta, kita kasih. Ini sudah naik level 2. Namanya jud, kedermawanan level 2. Ada lagi dermawan level 3, ibu-ibu. Namanya apa? Karom. Karom artinya dermawan level 3. Apa maknanya? Memberikan sesuatu kepada orang yang kita kenal ataupun yang kita tak kenal, baik diminta ataupun gak diminta. Memberikan sesuatu kepada orang yang kenal atau tak kenal. Ya, baik dia minta ataupun tak dia minta. Makanya kalau kita lah lihat baik bulan Ramadan atau musim haji, tercermin kedermawanan luar biasa di tengah-tengah masyarakat Arab sana. Ya, nggak kenal pun perlu makan kasih, nggak minta pun dikasih. Padahal kalau kita main perhitungan, ngapain ku kasih nggak kenal pun, ngapain ku kasih nggak minta pun, tidak. Kalau level pertama memberi kepada yang dikenal ketika dia minta. Level kedua memberi kepada yang kita kenal, baik dia minta ataupun gak minta. Level ketiga memberi kepada yang dikenal ataupun tak dikenal, baik saat dia minta atau bahkan dia tak minta, tapi tetap kita beri. Nah, ini sudah level yang ketiga. Namun ibu-ibu, puncak dari kedermawanan itu apa? Ada yang keempat, itulah kedermawanan yang langsung Allah puji dalam Al-Quran. Disebut dengan ithar. Apa arti ithar, ibu-ibu yang berbahagia? Ithar artinya mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Itulah puncak kedermawanan. Dulu dikisahkan di dalam Al-Quran, ibu-ibu, ketika kaum muhajirin yang akan hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan hijrahnya rata-rata tidak bawa apa-apa. Rata-rata hanya bawa baju yang menempel di badan. Karena orang Islam yang mau pindah dari Mekah ke Madinah nggak dikasih oleh orang Mekah bawa hartanya. Bisa ibu-ibu bayangkan, orang-orang di Madinah itu nampung para pengungsi, orang-orang yang pindah, nggak bawa apa-apa lagi. Ini membutuhkan satu nilai kedermawanan yang begitu tinggi. Kalau enggak, udah pasti menimbulkan konflik, menimbulkan problem. Ya, kalau orang datang bawa duit, kita sambut. Ini orang datang nggak bawa apa-apa, minta makan lagi. Nah, itu berat. Tapi bagaimana Allah puji orang-orang Ansor? Salah satu dari orang Ansor yang dipuji Allah siapa? Ada sahabat Nabi, orang Ansor, dia bukan termasuk orang kaya di Madinah, termasuk miskin, hidupnya pas-pasan. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi kebetulan Abu Ayyub ini ketika Nabi Muhammad nanya, siapa di antara penduduk Madinah yang siap menampung pengungsi dari muhajirin? Yang kaya-kaya sudah ambil banyak-banyak. Abu Ayyub, walaupun dia masuk kategori nggak punya harta, sedikit hartanya, tapi dia ikut angkat tangan. Rasul, aku juga mau nampung saudaraku dari golongan muhajirin. Akhirnya malam itu dibawalah orang muhajirin ini untuk menginap di rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub pulang, nanya sama istrinya, apa yang ada lauk di rumah? Istrinya bisik, ini pun untuk kita dua pun tak cukup ini, katanya. Lauk yang ada hanya cukup untuk satu orang. Oh begitu, kata Abu Ayyub. Ya, kalau begitu dicarilah siasat. Pas saat makan malam, Abu Ayyub bilang, saudaraku, ini kita makan malam
nggak usah pakai lilin lah ya, ada yang nggak usah pakai lilin. Kalau kita sekarang makan remang-remang biar romantis, kalau zaman dulu enggak. Ya. Disuruh matikan lilinnya. Kenapa? Supaya si tamu nggak merasa tuan rumah nggak punya makanan. Dia pura-pura makan, tapi karena gelap remang-remang nggak nampak dia nggak makan. Tamunya makan. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat memuji orang Ansor ini. Itulah puncak dari kedermawanan. Kadangkala kita tak punya apa-apa, tapi kita tak mau mengedepankan sikap egois. Itulah puncak kedermawanan. Nah, jadi kalau level 1, level 2, level 3, itu syaratnya jadi dermawan harus punya harta. Karena memberi. Tapi ternyata level 4 dari kedermawanan, gak mesti kau harus punya harta. Dalam keterbatasan, kita berada di puncak kedermawanan. Ketika nilai-nilai egoisme, mau menang sendiri, mau menguasai sendiri, itu justru kita hilangkan. Kita dahulukan kepentingan orang lain. Inilah bagaimana puncak dari kedermawanan yang Nabi Muhammad SAW juga berikan dalam banyak contoh kepada kita semua. Ibu-ibu yang saya muliakan, kalau kita berbicara tentang sedekah, ada beberapa prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi bagaimana seharusnya kita bersedekah. Pertama, prinsipnya apa? Sedekah untuk karib kerabat lebih utama dibandingkan sedekah untuk orang jauh. Apa kata Rasulullah? As-sadaqatu 'alal aqarib lahu ajran, was-sadaqatu 'alal abaid ajrun wahid. Sedekah untuk karib kerabat 2 pahala. Sedekah untuk orang jauh 1 pahala. Ditanya, Rasul, kok untuk kerabat dapat 2 pahala? Ya, pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Jadi kalau kita ngasih, termasuk dermawan, ngasih yang jauh-jauh, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang dekat, ya haruslah diprioritaskan. Ini yang pertama kaedahnya. Kalau mau bersedekah, dahulukan yang dekat. Nah, begitu juga. Sedekah ini pun bukan sekedar kasih aja yang dekat. Dahulukan orang dekat yang kita tahu kalau dikasih harta, dikasih makan, dikasih pakaian, digunakan pemberian kita itu di jalan ketaatan. Jangan dekat, tapi dikasih uang langsung main judi online. Ini kita pun menanggung dosa. Kenapa? Gara-gara kau bantu dia untuk buat maksiat. Ya, kita kasih pakaian, tahu nih, ini si Fulan kalau dikasih baju ini pergi ke masjid tarawih dia nih. Si Fulan ada makanan untuk bukanya, kuat dia untuk tahajud malam. Nah, ini bukan sembarang. Sedekah itu sekedar mengeluarkan apa yang kita punya. Apa kata Rasulullah? La tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kau jadikan teman dekatmu kecuali sesama orang beriman, dan jangan kau biarkan makan dari makananmu kecuali orang yang bertakwa. Supaya apa? Masuk pun gizi, dimakan, dikonsumsi, digunakan itu di jalan ketaatan. Ini yang pertama. Jadi pilih-pilih kepada siapa kita bersedekah, ya, supaya manfaat dan feedback yang Allah berikan untuk kita juga lebih maksimal. Yang kedua, ibu-ibu, sedekah di waktu hidup lebih utama dibandingkan sedekah setelah mati. Gak ada ulama yang berselisih. Si Fulan udah meninggal, dia kasih wasiat, nanti kalau ayah atau mak dah meninggal, sekian duitnya kau buatlah untuk sedekah ini, buatlah kenduri. Gak dipersisihkan, insya Allah pahalanya sampai dalam bentuk sedekah, kasih makan orang miskin, orang-orang susah. Tapi ibu-ibu, ketika kita bersedekah, kita masih hidup, lebih utama dibandingkan bersedekah setelah meninggal dunia. Kenapa?
Walaupun kita bersedekah lewat jalur wasiat, utamanya apa yang udah kita tinggalkan, biarlah untuk anak-anak masuk dalam kategori ahli waris. Selama harta itu tangan kita gunakan sebaik-baiknya di jalan ketaatan. Kenapa? Pahalanya langsung untuk kita. Ya. Yang ketiga, kaedah dalam bersedekah. Sedekah ini, ibu-ibu, hendaknya kita jadikan sebagai amalan yang seharusnya paling cepat kita lupakan. Sedekah kita untuk orang, kalau bisa cepat lupa. Siap kasih udah lupa. Kok begitu, Ustaz? Ya, karena di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada dua hal yang bisa membahayakan pahala sedekah kita. Kita mungkin udah sedekah 20 tahun lalu. Kita mungkin udah sedekah 50 tahun lalu. Kita pikir mantaplah sedekah itu untuk masuk surga. Tapi gara-gara sedekah itu kita ungkit-ungkit, apa yang terjadi? Apa yang sudah tercatat dapat pahala bisa hilang pahalanya. Nauzubillah. Makanya apa kata Imam Al-Ghazali? Beliau katakan, kebaikan orang untukmu selalu ingat, tapi kebaikanmu untuk orang cepat lupakan. Supaya kita nggak besar kepala, pengen-pengen dipuji, ngungkit-ngungkit, yang pada akhirnya kebaikan itu menjadi hilang. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekahmu gara-gara dua hal. Yang pertama apa? Al-mannu. Ditafsirkan oleh para ulama, al-mannu artinya ngungkit-ngungkit apa yang sudah pernah kita beli. Bayangkan, kita kasih kemarin, dicatatlah pahala sedekah. Hari ini kita ungkit, ya semalam kan tuh kasih kau itu. Hilang lagi pahalanya gara-gara kita ungkit. Itu kalau satu hari. Kalau udah 20 tahun lalu kita ingin lagi jumpa, si fulan ini udah pernah aku kasih dulu nih. Bisa hilang pahalanya. Nauzubillah. Gara-gara mengungkit ngungkit. Yang kedua, ibu-ibu, yang tidak kalah bahaya dalam menghilangkan pahala sedekah apa? Wal adza. Kita lakukan sesuatu yang dapat menyakitkan hati orang yang nerima. Kadang-kadang kita sakitkan hati orang lewat apa, ibu-ibu? Lewat ucapan. Ya, bukan hanya kita ungkit, tapi kita bilang, banyak orang kalau diminta sesuatu dikasihnya di akhir, tapi sebelum dia ngasih dimaki-makinya dulu orang. Siap dia puas maki, ini yang ku minta katanya. Nauzubillah. Ini artinya apa? Dia ngasih pahalanya tapi nguap duluan. Nauzubillah. Alangkah lebih baiknya ketika kita ngasih disertai juga dengan ucapan yang baik. Kenapa? Oke, bagi yang nerima, ya satu sisi yang penting kan yang ku minta dapat. Tapi bagi kita yang memberi, ketika kita menyakitkan hati orang lewat ucapan kita, itu juga dapat menghilangkan pahala sedekah. Bukan hanya itu, ibu-ibu. Menyakitkan hati orang selain dengan ucapan juga bisa dengan perbuatan. Ada orang ngasih sedekah, tapi caranya nggak elok dan nggak etis. Ngasihnya gimana? Dicampak dari mobil. Ya namanya orang susah, ya dikutipnya juga. Tapi dalam hati, lubuk hati paling kecil, pasti dia akan bilang, sok kali yang ngasih ini. Habis gitu. Walaupun gak ada ucapnya. Kenapa? Tiap manusia, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat biasa, tidak ada yang namanya manusia rela martabatnya dihinakan atau diinjak-injak. Ibu-ibu, zaman sekarang muncul pula fenomena baru. Betul dia sedekah, tapi susahnya orang yang dikasih sedekah itu,
dieksploitasinya supaya jadi konten. Datang bagi-bagi beras, video. Nanti upload YouTube. Ya, kita bukan ngitung-ngitung apa. Orang itu buat konten tuh dapat duit lebih banyak dari sedekahkannya. Tapi di sisi yang lain boleh jadi dia hinakan orang tuh, ditonton orang, dilecehkan orang tersebut. Yang namanya butuh beras, butuh. Ya udahlah, tahan-tahannya perasaan. Tapi siapa yang tahu isi hati orang? Sakit hati itu bukan perkara mudah. Saya selalu katakan, ibu-ibu, penyakit-penyakit fisik, separah apapun sakit fisik kita, begitu meninggal, selesai urusan. Mau kanker, mau tumor, selesai urusan begitu meninggal. Tapi penyakit hati, meninggal, apakah selesai? Enggak, dibawa sampai mati. Itulah penyakit hati ini. Jadi ini kita melihat pahala sedekah sebagaimana pahalanya besar sampai dilipat gandakan 700 kali lipat. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yumayyasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah seperti 7 benih. Tiap benih melahirkan 7 bulir. Tiap bulir ada 100 biji. Jadi 7 kali 100, 700 kali lipat. Itulah potensi apa yang kita sedekahkan mungkin bertambah-tambah hitungan pahalanya di sisi Allah sampai dilipat gandakan 700 kali lipat. Bukan perkara enteng ini sedekah. Tapi potensi kita tergelincir dan hilang pahala pun besar juga. Ya, ibu-ibu yang saya muliakan, kaidah yang keempat dalam bersedekah, sedekah boleh diungkap dan dipublikasi sebagaimana sedekah boleh disembunyikan. Jadi sedekah dipublikasi boleh, Ustaz? Boleh. Sedekah disembunyikan boleh? Boleh juga. Tapi kalau ditanya mana yang lebih bagus? Di sini kita lihat kondisinya, Ibu. Dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, "In tubdus shadaqat fani immahi." Kalau kau nampakkan sedekahmu bagus, kata Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau sedekahmu itu kau sembunyikan, lalu kau berikan kepada orang fakir, itulah yang lebih baik bagimu. Para ulama menjelaskan kapan sedekah dibenarkan untuk dipublikasi, untuk diberitahu kepada orang banyak. Pertama, kalau sedekah itu bukan untuk diterima pribadi-pribadi, tapi untuk sebuah proyek dakwah. Misalnya mau bangun masjid, mau bangun lembaga pendidikan, itu perlu kita sampaikan. Aku nyumbang di masjid ini 1 tiang. Untuk apa? Bukan untuk membanggakan, tapi untuk memotivasi yang lain yang mau nyumbang juga. Ya, masa bapak itu udah 1 tiang, aku 2 tiang lah. Maka yang mempublikasikan itu bisa jadi dapat pahala gara-gara dia menginspirasi orang lain untuk ikut sedekah. Sedekah ria urusan dia sama Allah. Tapi dalam konteks yang nerima bukan individu, silakan sampaikan. Ya, tapi kalau sedekah itu jelas, ini sedekah mau disalurkan kemana? Untuk ibu pulan, untuk anak yatim pulan, untuk disebut namanya sesuatu. Baiknya ini kita pun tak usah publikasi. Tapi harus dicatat, Ustaz. Oke, kalau gitu tulis sajalah hamba Allah katanya. Atau samarkan nama saya. Kenapa? Ini potensi untuk rusaknya kalau yang nerima individu-individu lebih besar kalau kita sebut nama. Nanti jumpa sama ibu itu, kita bilang, ibu kan dapat kan beras berapa bulan yang lalu kan? Itu saya yang sumbang tuh. Hilang pahala.
hilang pahala. Bagus sudah, nggak sebut. Ya. Yang jelas tak disebut pun, jangan kira malaikat pencatat lupa nyatat. Tidak. Semua wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Semua kebaikan yang kau buat Allah tahu. Wa huwa yukhlifu, dan Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Ini dia. Jadi silakan mau kita untuk sebuah proyek kebaikan dimanfaatkan oleh umat secara keseluruhan, mau sebut nama boleh. Oh, si fulan nyumbang berapa sak semen, si fulan ya untuk cor lantai 2 misalnya. Nanti si fulan, oh saya sumbang lift, oh saya sumbang eskalator, oh saya sumbang ini. Luar biasa, boleh. Ya. Tapi kalau yang terima orang, baiknya nggak usah disebut-sebut namanya. Ibu-ibu, ada sebagian orang pikir kalau udah ditaruh namanya hamba Allah udah aman kali. Nggak juga ternyata. Di masjid apalagi pas Ramadan dibuat daftar donatur. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Hamba Allah. Amanlah pikirnya kan. Tapi tiap orang masuk ke masjid dia tanya, Bapak tahu siapa hamba Allah itu? Saya lah hamba Allah itu. Ini kalau yang model seperti itu pun tak sebut nama, tapi berharap dipuji dengan ingin menonjolkan apa yang sudah dia buat. Nah, ini juga rusak pahala amal. Ibu-ibu yang saya muliakan, tentunya salah satu poin penting, sedekah seperti yang tadi saya sampaikan punya banyak sekali keutamaan. Dalam satu hadis dikatakan, inna sadaqata tudfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah yang kau berikan kepada orang yang membutuhkan, amalan yang mampu memadamkan murkanya Allah. Siapa dari kita yang menjamin kita ini lepas dari maksiat? Siapa dari kita yang bisa menjamin kita bisa aman dari perbuatan sengaja ataupun gak sengaja membuat Allah sampai marah dan murka kepada kita? Gak ada. Kadang-kadang dengan orang terdekat, makanya saya sering katakan, makin sering jumpa, justru potensi konflik makin besar. Potensi salah paham, putus silaturahim juga ada. Nah, jadi dikatakan sedekah itu dapat memadamkan murkanya Allah. Kama tudfi'u al-ma'un nar. Sebagaimana air bisa memadamkan api, begitulah sedekah bisa memadamkan murkanya Allah. Ini satu poin yang luar biasa sekali. Yang kedua, ibu-ibu, keutamaan sedekah apa? Dikatakan lagi, idfa'ul bala bis sadaqah. Dalam riwayat yang lain, idfa'ul marada bis sadaqah. Tolaklah bala dengan sedekah. Dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain, tolaklah penyakit dengan sedekah. Jadi kalau disebut tolak, ini sebenarnya makin kita dermawan dan sering sedekah, itu upaya preventif supaya jarang sakit. Tapi kebanyakan orang sakit dulu baru sedekah. Padahal sekiranya dirutinkan sedekah. Dan jangan dibayangkan sedekah itu harus banyak langsung, tidak. Amalan yang paling dicintai Allah itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Tiap hari dia subuh sedekah 10.000 entah 20.000 tiap hari, tapi insya Allah ini menjadi penolak turunnya bala, penolak datangnya penyakit. Kenapa? Ini bisa dijelaskan secara ilmiah juga, ibu-ibu. Kalau kita dapat sesuatu yang gratis, kira-kira hati kita senang nggak, Bu? Senang. Nggak ada orang yang nggak suka yang gratis. Semua orang suka. Ya. Tapi ibu-ibu, kalau mau dibandingkan, mana lebih senang ketika kita dapat gratis, atau kita lebih senang
ketika kita bisa memberi untuk orang lain. Begitu nampak kita ngasih sama orang susah, wajahnya itu nerima. Padahal pemberian itu bukannya mahal kali, bukannya banyak kali, tapi langsung wajahnya itu menggambarkan kegembiraan. Makasih banyak Bu, murah rezeki. Aduh susah kali kami berapa hari ini. Nengok wajahnya yang senang saja, ini secara ilmiah dapat meningkatkan hormon kebahagiaan yang berdampak pada meningkatnya imun tubuh. Jadi hormon kebahagiaan meningkat. Jadi ini bukan perkara sepele. Ya, sedekah nih. Ibu-ibu, yang ketiga, apa keutamaan sedekah? Tidak ada sesuatu yang lebih dapat menenangkan dan membahagiakan hati melebihi ketika kita memberi. Saya katakan tadi, sesenang-senangnya kita dapat, lebih senang lagi ketika kita bisa memberi. Gak diperselisihkan oleh orang-orang tentang itu. Dan Nabi Muhammad memperumpamakan orang yang rajin sedekah dengan orang yang pelit. Perumpamaannya seperti apa? Orang yang pakai baju longgar dengan orang yang pakai zirah baju besi. Kalau kita pas siang-siang panas pula, enak kali pakai baju longgar di rumah Bu ya. Angin sepoi-sepoi enak. Kalau pakai baju longgar ini gerak pun nggak susah, ya. Udara juga membuat kita menjadi terasa nggak panas dan sumpah. Tapi coba bayangkan orang pakai baju besi yang sempit. Ini adalah potret orang dikasih Allah harta, tapi kemudian dia pelit, tak mau bagi dengan sama. Gerak aja payah, panasnya lagi, ya. Nah, begitulah potret gambar. Hidup ini akan sesak. Hidup ini akan seperti dada kita itu sempit ketika kita tidak mewarnai kehidupan kita dengan sedekah. Nah, untuk itu bulan suci Ramadan ini seperti saya katakan tadi, bulan kedermawanan. Mudah-mudahan dengan sedekah-sedekah yang kita berikan, orang-orang terdekat, orang-orang kita kasihi, orang-orang kita cintai, ini pula lah yang jadi sebab Allah berikan lebih untuk kita. Ya, dan Nabi Muhammad makin dekat 10 malam terakhir, makin intens dia untuk sedekah. Sampai dikatakan karihil mursalah. Sedekahnya Nabi seperti angin yang berhembus. Ya. Kadang-kadang maksudnya angin berhembus itu apa? Ya, kadang-kadang kita ini pun kalau mau sedekah, kalau banyak kali mikir ujungnya nggak jadi. Nah, itu dia. Ya. Datanglah kota infak pas tarawih. Buka 50.000, agak besar kali ini misalnya. Mau cari apa? Nanti dibisik lagi Mas Eta. Udah jangan banyak-banyak kali, kau nanti bisa apa? Akhirnya semakin lama kita membuat keputusan, semakin goyah komitmen kita untuk memberi. Makanya dikatakan Nabi kedermawanannya seperti angin yang berhembus. Maksudnya apa? Jangan ragu-ragu, tersendat-sendat untuk pikir untuk sedekah. Ketika ada, udah berikan. Insya Allah ada balasan di sisi Allah untuk kita. Ini saya kira sebagai pengantar di kajian kita siang hari Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu selain silaturahmi, selain juga kita nambah ilmu, mengaji, puasa, kita dapat tingkatkan amal ibadah di aspek-aspek yang lain. Sebelum saya tutup dengan doa, yang mau bertanya, berkomentar dipersilahkan. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, ini mengenai bayar zakat harta. Ya. Misalnya kita punya harta kita, emas kita berapa gitu. Ya. Oh, kita zakatkan. Ya. Yang paling utama itu sama siapa kita kasih, Ya. supaya jangan salah. Itu aja. Baik Ibu, emas yang kita simpan dengan niat investasi itu tentunya kena zakat kalau sudah melebihi nisab. Nisabnya berapa? 86
gram emas. Jadi kalau 1 gram sekarang kurang lebih berapa? 1.300.000-an. Berarti dikalikanlah. Jadi berapa 2,5% dari zakat emas yang kita miliki. Nah, kalau emas dalam bentuk perhiasan yang hari-hari memang kita pakai, hari-hari ada kita pakai kalung, ada gelang. Beda yang kita pakai hanya waktu pesta saja. Kalau waktu untuk pesta aja baru dipakai, ini dominan bukan perhiasan tapi investasi juga. Tapi yang dipakai hari-hari, cincin kawin misalnya, kerabu, gelang, kalung, yang biasa-biasa, maka perhiasan yang digunakan sehari-hari itu tidak terkena zakat. Tapi kan kembali berapa yang tak kena dari perhiasan, kembali kepada standar kepantasan. Orang yang wajar pakai perhiasan berapa? Kan nggak mungkin juga ada orang ini sekilo, ini sekilo, ini sekilo, karena kan nggak mungkin juga begitu. Berapa pantas? Yang biasa dipakai dalam penampilan sehari-hari itu yang dianggap sebagai perhiasan tak kena zakat. Nah, kepada siapa kita berikan zakat? Yang berhak menerima zakat kan ada 8 asnaf. 8 asnaf. Innamas shadaqat. Pertama, lil fuqara, orang fakir. Wal masakin, orang miskin. Wal amilin, amil zakat. Wal muallaf, qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, yang masih membutuhkan support materi dari kita supaya tak murtad lagi. Ya. Kemudian wal gharimin, orang berutang. Orang berutang ini maksudnya apa? Orang yang bangkrut. Karena zaman sekarang orang kaya pun berutang juga dia. Tapi kalau dihitung asetnya dengan utangnya, ya banyak asetnya. Itu enggak, jangan pula aku berutang juga, mintalah zakat. Dia kaya. Tidak. Tapi maksud orang berutang sini orang bangkrut. Bangkrut dalam pengertian dijual pun asetnya lebih banyak utangnya. Itu ada berhak dia dapat zakat. Kemudian wa fi sabilillah, ya, untuk dakwah. Wa bani sabil, untuk musafir. Ada satu asnaf, ini enggak tahu lagi kita bagaimana menyalurkannya untuk memerdekakan budak. Karena secara resmi kan tak ada lagi, ya, budak atau hamba sahaya. Nah, tapi kembali kaedahnya ibu-ibu. Kalau tadi ada karib kerabat, fakir, miskin, ya dahulukan karib kerabat. Tapi Hindu belum selesai saya. Tapi prinsipnya apa? Orang yang wajib kita nafkahi tak boleh kita zakati. Yang wajib kita nafkahi tak boleh kita zakati. Orang tua enggak berpenghasilan lagi, hidupnya kita tanggung. Jangan pula ni zakatku ya mak, enggak boleh. Bukan zakat, nafkah. Kita kasih tiap bulan sama dia. Orang tua, ayah, ibu. Nah, kalau ada saudara kandung kita, ya, saudara kandung, pas pula emang miskin, susah, boleh nggak dizakati? Boleh. Tapi di sini harus dipahami, kalau ada saudari kandung dan posisinya sudah janda, tak ada suami, ya, atau tak ada yang menanggung hidupnya, itu dinafkahi, bukan dizakati. Siapa saudara laki-lakinya berkewajiban menafkahi. Karena saudari perempuan enggak ada suaminya, udah meninggal, atau tak ada anaknya, enggak ada yang menafkahi dia, saudara menjadi penanggung, jadi walinya untuk menafkahi. Nah, jadi kalau masih ada suaminya tapi miskin, boleh dizakati. Tapi kalau sifatnya memang dia udah nggak ada lagi pemberi nafkah untuknya, suaminya udah meninggal, anaknya nggak punya, nah, kita menjadi pemberi nafkah, bukan pemberi zakat di situ. Ya, kalau dia nggak ada lagi suaminya, ada pak, itu dinafkahi, bukan dizakati. Karena itu tanggung jawab kita menafkahi dia. Tapi masih hidup suaminya atau ada anak laki-lakinya, yang menafkahinya kan anak laki-lakinya.
kita boleh zakati. Artinya yang nanggung nafkahnya ada. Iya. Tapi kalau nggak ada orang lain, karib kerabatnya cuma kita menafkahi bukan menzakati. Tapi untuk menjakat ya. Iya. Ya, silakan. Ada lagi ibu-ibu yang lain? Silakan Bu Dila. Tapi gini Kak Ustaz, yang saya dengar itu kan seorang laki-laki itu kewajibannya 4. Ibunya, istrinya, anaknya, saudara perempuannya. Puannya, iya. Nah, itu seorang laki. Terus kita saudara saudara perempuan. Seandainya kita nggak ada saudara laki-laki, Iya. ataupun saudara laki-laki kita tidak memberi ya. Iya. Nah, kita sebagai saudara perempuan, itu jatuhnya kita mau zakati, kan? Jatuhnya kita nafkahi atau kita zakati. Karena kalau seorang saudara perempuan itu kan dia tidak berkewajiban, kan? Iya. Yang berkewajiban kan laki-laki. Iya, iya. Nah, bagaimana dengan Iya, baik. Kalau seorang wanita dia punya saudari perempuan, hidupnya susah. Saudari perempuan tak ada kewajiban menafkahi. Nafkah itu kewajiban di laki-laki, bukan di perempuan. Jadi kalau dia berpenghasilan, ada bisnisnya, ada hartanya, dia mau bantu. Ini bukan sebagai nafkah, tapi sebagai zakat. Tapi laki-laki enggak, sebagai nafkah. Kalau enggak ada lagi yang menanggung, dia penanggung jawab memberi nafkah. Begitu. Jadi dia tidak wajib menafkahi saudara. Iya, tidak wajib menafkahi saudaranya. Tapi dia bisa beri lewat zakatnya. Ustaz, Iya, silakan Bu. zakat itu kan setahun sekali, Oke. ya kan? Ini kan kalau lebih bagus kan kita keluarkannya itu di bulan Ramadan ini. Tapi sebelum bulan Ramadan itu kita udah ada ngasih zakat. Kita berbentuk uang lah. Uang itu kita kasihkan ke masjid yang berutang atau kemana. Terus kita perkirakan dengan zakat kita itu boleh nggak? Baik. Ibu, jadi zakat itu kan banyak macamnya. Ada zakat yang memang setahun sekali. Seperti apa? Zakat emas perak, zakat profesi, zakat jual beli. Ada zakat yang keluar mungkin lebih dari sekali dalam setahun. Misalnya apa? Kita punya kebun. Zakat hasil perkebunan itu setiap kali panen. Selama panennya lebih dari nisab. Jadi kalau setahun sawitnya misalnya bisa berapa kali panen, nah ini berapa kali kita keluarkan. Begitu juga, iya langsung begitu keluar sesuai dengan firman Allah, wa atu haqqahu yauma hasadih. Berikan haknya, maksudnya zakatnya saat panen. Kita hitung udah lebih nisab, keluarkan terus. Nah, kalau yang sifatnya keluar sekali setahun tadi, ini sebenarnya jatuh wajibnya kapan? Tergantung kita ngitungnya mulai kapan. Kita mulai hitung harta kita di bulan Ramadan tahun lalu, berarti jatuh wajibnya tahun ini. Kalau kita ngitungnya dari Muharram, ya jatuhnya Muharram tahun depan misalnya, kan begitu kan? Nah, jadi tergantung, sehingga perputaran 1 tahun itu 1 tahun Hijriyah. Ya, 1 tahun Hijriyah tergantung kita itu. Memang banyak orang mulai ngitungnya Ramadan karena dia yakini memberikan harta itu di bulan Ramadan pahalanya lebih besar. Tapi boleh nggak kita distribusikan sebagian harta zakat kita sebelum jatuh waktu wajibnya? Tadi misalnya wajibnya Ramadan, tapi sebelum Ramadan udah kita keluarin duluan, boleh enggak? Nah, ini kalau cerita zakat harta, dulu ada paman Nabi, namanya Al-Abbas. Al-Abbas nanya juga pertanyaan yang sama. Kalau pas lagi ada orang minta bantu sama kita,
Dan kita butuhnya uang sekarang, bukan waktu Ramadan misalnya. Jangan pula kita bilang, udahlah kau tunggu Ramadan nanti ku keluarkan zakat. Butuhnya sekarang. Ya. Nah, ketika dia dahulukan, boleh enggak? Boleh. Untuk zakat harta boleh. Tapi kalau untuk zakat fitrah tak boleh. Karena zakat fitrah tujuannya itu justru supaya orang enggak lapar hari raya. Seminimal-minimalnya awal Ramadan. Tapi itu pun kurang elok juga, bagusnya di ikat akhir. Waktu terbaik mengeluarkan zakat fitrah malam takbiran. Tapi panitia dah tutup semua. Udah bagi-bagi. Jadi artinya kita distribusi di waktunya. Jadi kalau dekat harta boleh aja. Asalkan kemudian tetap kita hitung apakah yang udah kita keluarkan dan kita niatkan sebagai zakat harta itu sudah memenuhi kewajiban zakat kita semua atau masih ada kurang, sebagian nanti disalurkan di Ramadan. Boleh. Kayak kita sewakan rumah. Iya. Sewa rumah langsung kita zakat. Jadi Ya, begini. Macam sewa rumah, sewa mobil, sewa tanah, sewa pabrik. Ini namanya zakat malul mustaghallat. Karena ketika kita sewakan rumah, sewakan mobil, itu yang kena zakat bukan dari nilai tanah, nilai rumah, nilai mobil, tapi dari ongkos sewa. Setelah dipotong biaya pemeliharaan. Ya, orang rental mobil setahun berapa itu? Ya kan? Putar. Tapi kan tetap sekian bulan perlu ganti oli, perlu ganti ini. Nah, nanti tinggal dia hitung. Ya, berapa dapat? Berapa biaya ini? Nah, keluar, nggak perlu ngitung tunggu setahun situ. Kapan dapat, keluarkan. Sama seperti zakat mal mustafad, zakat terhadap harta yang diberikan pada kita. Meninggal orang tua dapat warisan, jangan nunggu setahun dulu baru keluarkan. Kalau tanah itu mau dijual, langsung keluarkan zakatnya. Jadi jangan ada yang harus nunggu setahun, itu kalau dari zakat profesi, zakat emas perak, zakat peternakan, itu tunggu putar setahun. Zakat perkebunan, kapan panen. Ada yang langsung dikeluarkan ketika terima. Seperti tadi dapat hibah, dapat warisan, dapat hadiah, besar pula harganya. Keluarkan langsung zakatnya. Jangan tunggu setahun. Itu juga biar jelas bagi kita. Terima kasih. Ya, silakan Ibu. Buati nanya, Ya. dia mau zakat ke ponakannya boleh? Ponakannya nggak punya kerjaan. Ya, ponakan ini dalam hal ini adik, abang atau kakak kita. Anak kakaknya. Anak kakak. Ya, ini kalau mau diberikan ya, walaupun masih dalam karib kerabat, tapi bukan yang wajib kita nafkahi. Jadi hukum zakat boleh. Boleh situ. Apalagi dalam kondisi dia nggak ada kerja, udah berumah tangga, banyak kebutuhan ya. Kita dahulukan orang-orang yang dekat dengan kita untuk kita bantu. Ya. Silakan Bu. mengenai taraweh. Ya. Kita misalnya mas taraweh itu udah terlambat. Ah. 1 rakaat udah. Ya. Terus kita masuk. Kita kan dapat 1 rakaat tuh. Ya. Ikut salam juga langsung. Enggak. Enggak. Sama Jadi, seperti berdiri kita untuk lengkapi. Jadi dibilang saya pernah begini, dia bilang kalau sunat cukup kita ikut ini katanya satu-satu. Enggak seperti itu. Jadi nggak berdiri. Jadi kalau kita masbuk tertinggal 1 rakaat, tidaklah kita salam sampai kita sempurnakan rakaat itu. Kalau sholat tarawih 2 rakaat, baru 1 dapat, ya bangun lagi untuk kita sempurnakan 1 rakaat yang tertinggal. Mau wajib, mau sunnah, tetap kita sempurnakan rakaat. Ya, baik. Silakan Ibu. Ini tentang warisan. Iya. Jadi mereka itu punya rumah. Adiknya 2 perempuan, 1 tidak kawin, 1 sudah kawin. Iya. Kawinnya 1. Jadi mereka itu jual ini rumah. Suruh bang jual. Tapi kita bagi rata. Udah. Jadi 1 yang belum kawin ini udahlah di rumah apa. Apakah wajib itu si abang itu lagi menafkahi adiknya yang tidak kawin itu? Seluruh warisan sudah dibagi. Baik. Para hadirin, soal nafkah ini bab yang terpisah dari warisan.
Kalaulah misalnya orang tua yang meninggal nggak ada harta, sehingga nggak ada warisan, apakah berarti si abang nggak ngasih nafkah juga? Tetap berkewajiban dia kasih nafkah. Jadi dalam hal ini si adik perempuan udah dapat warisan, ada rumah. Jadi apa makna abang atau adik laki-laki sebagai wali? Dia yang bertanggung jawab. Pertanggungjawaban itu kan nggak selalu dalam bentuk perlu duit. Oke lah, misalnya karena ada warisan untuk makan sehari-hari, aku nggak perlu dibantu pun bisa, misalnya dibilang. Tapi bukan berarti lepas tanggung jawab. Artinya si abang atau adik tadi harus tahu dia kakaknya itu tinggal sama siapa. Sebagaimana tanggung jawab orang tua mengayomi anak perempuannya, begitulah jatuh tanggung jawab itu kepada wali selanjutnya. Nah, jadi kadang-kadang nggak nikah pun dia, tapi ada hartanya, ada penghasilannya. Dia bukan butuh nafkah dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk perhatian. Ada yang membela dia kalau lagi susah, ada yang peduli sama dia. Nah, jadi kalau memang kondisinya lagi ekonominya pun susah, tetap harus dinafkahi. Minimal makan, jangan pula dia mati kelaparan. Ya, karena nafkah itu ini kan ada namanya batasan minimal nafkah. Batasan minimal nafkah apa? Sandang, pangan, papan. Itu paling dasar. Ada tempat dia tinggal, ada pakaian yang dia pakai untuk aurat, ada makan, minum dia bisa bertahan hidup. Itu dia. Nafkah kan nggak dikatakan harus sekian juta, enggak. Kalau memang mampunya, dia pun ada beban, mungkin ada anak istrinya. Tapi minimal dia pastikan, kakakku itu alhamdulillah ada rumah warisan. Dari ada warisan, udahlah rumahnya. Berarti nafkah untuk papannya sudah. Pakaiannya ada enggak? Oh ada. Makannya ada tuh enggak? Oh makannya cuma 3 hari seminggu ini. Nah, berarti bantulah dia. Bukan berarti full semua dia kan gitu. Nah kalau laki-lakinya pun saudaranya banyak, tanggung jawab itu dibagi merata. Saudara laki-lakinya ada 3. Kakaknya itu butuh per bulan berapa biasanya untuk makan. Nah, anggaplah perlu biaya misalnya 2 jutaan. Udah, berarti 3 orang tadi, udah kita masing-masing 700.000. Atau ada yang satu lebih, kaya dari yang lain, udah aku 1 juta kali 500, boleh. Yang penting jangan sampai si kakak tadi terlantar, tak ada yang nampung. Sehingga dosanya ditanggung oleh abang dan adik kandungnya itu, karena tidak bertanggung jawab terhadap siapa yang di bawah perwaliannya. Nah, demikian Ibu. Ya. Baik ibu-ibu, mari sama kita tutup majelis ilmu kita dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا ولا تعذبنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا إلا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.